Jumpa lagi bersama saya Mas Tova. Kita akan lanjutkan ya setup JMV Max. Namun untuk setupnya sebetulnya sudah selesai. Kita ke pemahaman tentang atribusi satu hari klik JMV Max gitu ya. Nah, di sini saya cantumkan sumbernya di mana ini resmi dari pihak TikTok ya. Di sini ada cuplikannya. Di situ iklan JMV Max baik produk atau live gitu ya. Itu pakai atribusi satu hari klik, di mana di sini real time saat campaign aktif, real time saat campaign aktif. Nah, atribusi satu hari klik ini perlu teman-teman perhatikan dan pahami ya. Kenapa gitu ya? Nah, karena di sini teman-teman harus tahu atribusi gitu ya. Pencatatan hasil JMV Max itu yang dicatat atau yang diatribusikan oleh JMV Max itu seperti apa gitu ya. Sehingga teman-teman nanti ini berkaitan erat dengan analisa iklan teman-teman ya. Nah, di situ JMV Max ya hanya mencatat karena atribusinya satu hari itu orang yang lihat iklan kemudian klik iklan itu beli kurang dari 24 jam atau satu hari ya. Satu hari itu kan 24 jam. Misalnya orang itu beli lihat iklan atau klik iklan di hari Senin gitu ya, maka kalau mungkin di hari Selasanya masih masuk, tapi kalau sudah masuk ke hari Rabu gitu ya, itu dia tidak akan dicatat di JMV Max. Padahal itu jelas sumbernya dari iklan. Maka teman-teman kalau hanya lihat data di JMV Max saja, itu teman-teman tidak real melihat ROI ataupun pesanan ataupun terjual yang sesungguhnya. Kalau pesanan ya bisa saja orang pesan lebih dari satu dan detailnya ada di Kompas Data. Nah, di sini tidak dicatat juga di JMV Max orang yang klik produk A, lihat iklan kemudian klik produk A, belinya produk B gitu ya. Itu tidak dicatat. Kalau beli lebih atau lewat 24 jam juga tidak dicatat. Maka teman-teman perlu cek real efek dari iklan teman-teman itu di Kompas Data. Gitu ya. Kenapa penting? Karena dashboard GMV Max itu tidak sama dengan semua omset dari iklan. Justru organik tercatat di GMV Max gitu ya. Yang tidak lihat iklan itu tercatat di GMV Max. Tapi yang klik produk A, belinya produk B tidak tercatat, yang beli lewat 24 jam itu tercatat. Nah, sekarang kita mencoba membuat diri kita gitu ya, membayangkan kita itu sebagai seorang buyer. Nah, ketika kita lihat iklan gitu ya, rata-rata kita akan langsung tertarik dan beli saat itu juga tidak. Pasti kita masih mikir gitu ya. Nah, itu rata-rata itu justru kebanyakan itu dia belinya lewat 24 jam. Dan itu tidak tercatat di JMV Max gitu. Atau teman-teman sebagai pelanggan atau sebagai buyer gitu ya, melihat sebuah produk, awalnya tertarik sama produk A. Tapi setelah teman-teman masuk ke tokonya, ada produk B. Dan belinya adalah produk B. Itu juga tidak akan tercatat di JMV Max. Namun tercatat di Kompas Data. Dan itu sangat normal untuk perilaku atau behavior atau kebiasaan orang beli lewat 24 jam atau lihat produk A, beli produk B gitu ya. Karena kita punya lebih dari satu produk. Nah, maka dari itu penting sekali kita ngecek, menghitung real data, melihat data di Kompas Data, tidak hanya di JMV Max saja. Karena jelas yang tidak dicatat ini awalnya mereka itu melihat atau klik iklan. Namun justru yang tidak lihat iklan tercatat di JMV Max. Begitu ya teman-teman ya. Itu untuk atribusi satu hari klik, di mana kita harus lihat juga data di Kompas Data ketika kita mengaktifkan campaign iklan JMV Max gitu ya. Bagi teman-teman yang tidak sepakat dengan atribusi
GMV Max ini gitu ya. Ya nggak usah pakai GMV Max gitu aja. Nggak usah dibikin repot ya di situ. Oke, kemudian pembahasan selanjutnya ya. Nah, di sini agar teman-teman itu berhasil dan sukses ya sebagai seller TikTok Shop gitu ya. Nah, teman-teman harus punya mindset iklan sama dengan investasi teman-teman. Learning itu butuh sabar. Tadi di video sebelumnya kita sudah bahas learning itu walaupun tidak ada aturan yang mutlak, tapi kasih kesempatan sistem untuk setidaknya 7 hari gitu ya. Setidaknya 7 hari, dan kalau mau kurang dari 7 hari bisa lolos learning asal ada 40-50 pesanan ya, itu pasti lolos learning gitu ya. Oke. Learning butuh sabar, kemudian fokus data dan perbaikan ya. Kemudian konsisten upload konten, analisa tiap 7 hari. Analisa 7 hari ini dihitung dari edit terakhir. Edit terakhir itu maksudnya ketika teman-teman itu setting pertama kali, teman-teman harus amati cepat atau lambat iklan teman-teman gitu ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas, top up lah 100.000, anggaran, walaupun anggaran teman-teman itu di atas 100.000, baik itu 500, 1 juta atau 10 juta pun gitu ya. Top up lah 100.000 untuk teman-teman itu mengukur seberapa cepat jalan iklan teman-teman. Kalau 1 jam 100.000 itu kurang dari 1 jam itu habis, maka termasuk cepat. Kalau sudah 24 jam itu iklan teman-teman itu 100.000 belum habis, berarti lambat. Nah, analogi motor matic, kalau teman-teman itu naik motor itu lambat, apa yang harus dilakukan? Ya berarti digas gitu ya, atau diturunin remnya. Kalau terlalu cepat jalannya, ya teman-teman rem. Rem itu target ROI, gas itu anggaran harian. Itu simpelnya ya di situ. Kemudian ringkasannya ya, kita akan sendirikan saja nanti untuk penempatan iklan GMV Max ya. Ringkasan setup GMV Max. Nah, di sini login TikTok Seller di profil Google Chrome yang sudah login Gmail sama ya dengan akun TikTok Seller. Kemudian pilih produk untuk testing awal ya. Silakan pilih all produk, kemudian isi target ROI, ikuti rekomendasi, sesuaikan kalau terlalu cepat atau lambat gitu ya. Tentukan anggaran harian minimal 100.000 sesuai kemampuan gitu ya. Pilih materi iklan pertama kali, biarkan otomatis, biarkan sistem tes semua konten, kemudian konfirmasi dan jalankan campaign, masuk ke fase learning ya. Upload konten rutin 1 hari sekali, bantu sistem belajar dan optimasi gitu ya. Oke. Pembahasan untuk level 1 ya, untuk pemula yaitu setup GMV Max sudah selesai. Kita akan lanjutkan nanti ke level 2 yaitu intermediate untuk belajar optimasi dan ROI lebih efisien. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.